Nasruddin, nasionalisme dan penumpasan korupsi. Itu tuh kita gabungkan, kita nano kita pokoknya. Tapi oke, kita bahas hal ini dengan dua narasumber kami. Sudah hadir Mbak Ratna Sarumpait. Selamat pagi. Pagi. Semangat dulu tadi menemani. Saya lihat ada cuplikannya menemani Pak Woci kemarin ya. Iya. Oke, dari kita akan berbincang mengenai hal itu. Kemudian ada Boni Hargen, politis. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, kita tanya nih dengan masih masih merayakan lah 17 Agustus 1945, udah 26 tahun kita merdeka. Apakah kita merdeka dari kata korupsi? Merdeka aku udah 20 tahun nggak menaikkan bendera. Oh ya? Oh ya, itu sikap. Sikap karena apa? Karena aku merasa nggak merdeka. Mayoritas rakyat Indonesia itu nggak merdeka. Kalau kita bicara ekonomi terutama ya. Jadi mulai dari zaman Soeharto saya nggak pernah naikin bendera. Di hati saya aja, sebab saya lihat itu simbol yang akhirnya saya membohongi diri saya. Ya, jadi buat apa gitu? Kita tidak merdeka terhadap apa saja nih menurut Mbak? Terhadap banyak hal ya. Sekarang malah lebih parah kan terhadap hukum kita nggak ada kemerdekaan. Sekarang siapa yang berani lari ke polisi kecuali dia rela mungkin hanya karena emosi. Karena polisi tidak tempat untuk menyelesaikan persoalan. Yang ada lo jadi ATM, ya kan? Ya, itu kenyataan dan itu aku alami. Ya, jadi bukan COVID. Oh ya, parah banget. Jadi bukan hanya ini artinya bukan polisi yang menyangkut politik begini kan kita udah tahu lah permainan yang sampai Susno Duaji jadi begitu gitu ya. Ini enggak, justru saya malah sangat concern itu rakyat kecil itu kalau itu juga dimainin kan bagaimana gitu hidup. Buat saya itu mereka adalah yang paling utama. Kalau yang politik itu bermain ya itu mereka memang lagi bermain gitu. Mungkin mereka lagi main judi di Republik ini. Tapi rakyat nggak main judi. Mereka ada persoalan, mereka ngadu ke polisi lalu yang terjadi terbalik-balik. Saya punya lembaga namanya Ratna Sarumpait Crisis Center, jadi saya menghadapi betul itu. Mereka biasanya ngadu ke saya. Berarti salah satunya kita dijajah oleh hukum begitu? Bukan dijajah ya, jadi dijajah oleh ketidakberdayaan ya. Jadi apa ya, kita apa istilahnya? Kamu kata penjajah nggak enak bener. Kalau dia merdeka. Ya kita mungkin yang saya rasakan sekarang misalnya saya dijajah oleh terlalu banyak persoalan di Republik ini. Saya sampai benci sama diri saya, pengen berhenti berpikir. Oke. Ya, Kak. Begitu besar kebencian ini berarti ya. Boleh aku mendidih sebentar. Teman-teman saya di Jerman lagi nonton, jangan kesukaan nonton melalui Mivo untuk Metro TV. Guten Morgen, Freundin. Matthias Oof dan Dani Cherry. Ich bedanke mich dieses Program zu sehen. Selamat. Iya, sama Jerman. Mereka juga teman-temannya Mas Boni sendiri di sana seperti apa sih melihat keadaan di sini? Sebetulnya kami sering juga buat diskusi ya seputar, dan juga kemarin kami juga membicarakan soal Nasruddin. Semua mengatakan bahwa negara ini gagal. Semua mengatakan bahwa pemerintah. Tapi Presiden bilang negara ini nggak gagal tuh di pidatonya kemarin. Nah ya terserah, karena itu kan pidato dia dan dia pasti mengatakan yang baik-baik. Dan itulah SBY. Dan dia tidak pernah mengakui bahwa dia salah. Tapi mungkin SBY benar juga. Negaranya nggak gagal, yang memimpin gagal. Itu dia. Tetapi kalau kegagalan kepemimpinan itu permanen dan berlangsung cukup lama, maka negara akan jadi gagal. Dan yang kita cemaskan adalah SBY menggiring negara ini pada posisi negara gagal itu. Oke, tolak ukurnya. Tolak ukur. Gimana? Sekarang saya mulai start dari kita bicara nasionalisme. Oke. Nasionalisme ini kan sebetulnya secara sederhana mungkin kita bisa mengatakan sebuah semangat kebangsaan yang ditandai oleh adanya cinta, bangga, respect terhadap bangsa, terhadap eksistensi dan segala macam. Tetapi nasionalisme juga dalam prosesnya kan ada pembabakan. Dulu nasionalisme lama, nasionalisme itu dilihat ketika kita punya semangat melawan kolonialisme. Kemudian itu bergeser. Setelah merdeka, nasionalisme adalah bagaimana kita membangun negara, membangun bangsa. Artinya apa? Memberdayakan politik, ekonomi, hukum, budaya, dan sebagainya. Pertanyaannya adalah, dalam segala dimensi ini bagaimana kualitas kita sebagai Indonesia? SBY dalam berbagai pidato dan setiap hari dia bisa bikin konferensi pers bahwa negara ini aman, bahwa kebebasan sipil, hak politik terjamin, ekonomi berjalan dengan baik. Tetapi kan orang lapar, orang miskin itu tak bertambah dari hari ke hari, dan kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat tidak pernah merasa nyaman karena adanya laskar-laskar garis keras.
kebijakan sosial yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak tidak pernah diperhatikan, tetapi anggaran negara kebanyakan terkuras untuk persoalan-persoalan birokratis. Anggaran juga naik loh, jangan salah. Nah, ya, itu masalahnya. Jadi naiknya bisa was-was juga, wah naik kemana lagi nih gitu ya. Gitu. Nah, makanya kemudian menurut saya sih agak aneh juga. Kemudian kita membicarakan nasionalisme dalam konteks negara macam ini, apa maknanya? Coba kalau kita hubungkan dengan aku ini. sih ada, mungkin saya mau tambah sedikit ya, yang untuk yang barusan dikatakan itu, ada pernah kita mempersoalkan kan mengenai terorisme rekayasa itu menyangkut banget bangsa ini ya, karena itu masalah jati diri kita. Jadi itu sudah saya laporkan ke beliau, ke presiden, dan ya tapi karena ini menyangkut beliau juga, menyangkut anak buahnya, dan itu ada videonya bagaimana video ini menceritakan 80% dari terorisme yang dan perpecahan agama yang selama ini kita bicarakan ternyata bukan yang sesungguhnya, itu rekayasa negara. Rekayasa negara? Iya, itu. Dan itu ada videonya, saya kirim, tapi nggak ada ditanggapi. Jadi malah yang makin gencar nih bikin terorisme. Metro dong. Nggak, Mas. Salah sini. Nggak, maksud saya, jadi ini jangankan bukan hanya gagal saja gitu, bahkan meng-create kerusakan gitu. Kalau menurut saya, negara tugasnya adalah menjaga hal-hal yang berhubungan dengan dasar negara, terutama ya misalnya keberagaman. Aku baru membuat penelitian di Maluku tuh selama 2 tahun dan menjadi novel sekarang, dan aku bisa katakan dengan enteng sekarang bahwa itu rekayasa. Oke. Gimana sih? Ini luar biasa. Oke, kita break dulu. Kita setelah jeda pariwara kita akan berbincang-bincang lagi, dan kemarin juga sempat Mbak Ratna menemani Pak Oce Kaligesi untuk harusnya KPK. jadi orang yang paling kecewa sekarang karena sudah menemani Pak Oce ke sana, tiba-tiba Nasruddinnya bilang mau bungkam aja, Mbak. Oke, nah kita akan eksplor itu setelah jeda pariwara berikut.